meskipun sebetulnya kalau dilihat dari levelnya, ya, itu harusnya yang dikerjakan duluan apa? Yang dikerjakan duluan itu adalah not false. Ya, not false ini yang harus dikerjakan duluan. Karena not itu unary, jadi kan pertama tanda kurung dulu kan, nanti yang paling tinggi tanda kurung. Di bawahnya tanda kurung adalah unary, jadi not, min, plus. Ya, not min, jadi kalau misalnya ada min 7 atau itu, ya. Tapi kenapa di sini bisa dikerjakan? Karena ini bisa dikerjakan secara paralel. Ini bisa dikerjakan secara paralel. Karena ini nggak nyambung, jadi nyambungnya nanti. Ini bisa dikerjakan secara paralel. Jadi untuk ini kan dipisahkan ada N, jadi yang akan dikerjakan terakhir itu kan N dan OR kan. N dan OR. Ya. Kemudian sebelum N dan OR itu adalah, atau di atasnya N dan OR itu adalah sama dengan. Ya, sehingga perintah-perintah yang ada di dalamnya itu seperti ini ya, N. Sebelumnya N ini bisa dikerjakan tersendiri gitu ya. Pokoknya dia nggak nyambung dulu dengan N. Seperti ini nggak nyambung dulu dengan OR. Jadi ini bisa paralel dikerjakan. Jadi untuk rangkaian yang ini, maka yang dikerjakan adalah 5 kali 15. Kemudian rangkaian yang ini bisa langsung dikerjakan 12, apakah kurang dari 19 ya. Ini karena cuman ada 2 operan aja, jadi operasinya cuman hanya ada 1 operasi, yaitu lebih kecil. Nah, yang di sini yang setelah OR ini ada ini kan, ada pemisahnya adalah apakah sama dengan, ini bisa dicari dulu, ini bisa dicari dulu. Setelah didapatkan masing-masing hasilnya, baru kemudian langkah berikutnya apa? Berarti langkah berikutnya adalah yang ini masih kurang, tambah ini belum. Nah, ini tambah dikerjakan di level berikutnya setelah 5 kali 15. Baru tambahnya ini dikerjakan. Kemudian ada lagi yang bisa dikerjakan, bisa seperti ini. Ini bisa langsung dikerjakan juga. Apakah karena ini sudah tahu nilainya, ini sudah tahu nilainya, ya, tapi belum digabungkan dengan sebelumnya ini ya, dikerjakan dulu. Apakah not false, gitu ya, sama dengan 5 kurang dari, jadi not false kan true kan? Apakah true sama dengan ini tadi true juga? Apakah true sama dengan true, hasilnya adalah true, gitu ya. True or true, apakah true sama dengan true? Benar, ya, 5 kurang dari 24 kan true. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah ini sudah diketahui hasilnya, maka kemudian dibandingkan apakah hasil ini sama dengan 13, baru langkah berikutnya ini. Nah, sekarang terakhirnya baru operasi logikanya, yaitu N dan OR. Mana dulu yang lebih tinggi? Lebih tinggi adalah N, sehingga yang N dikerjakan dulu. Hasil dari sini tadi, hasilnya true atau false. N, hasilnya true atau false ya? False pasti ya. Ini false. Karena 5 kali 15 itu 75, ditambah 4, 79, apakah sama dengan 13? Pasti false. False, and kalau sudah satunya false, yang berikutnya pasti hasil akhirnya adalah false. Kalau sudah n itu sebelumnya false, hasil akhirnya pasti false. Jadi di sini hasilnya adalah false. Jadi hasil di sini tadi di n-kan dengan 12, apakah kurang dari 19? True. False and true, hasilnya adalah false. Nah, setelah itu baru OR ini dikerjakan terakhir. Di sini tadi true, di sini hasilnya adalah false. True or false, hasilnya adalah false or true ya, ini false ya. False or
itu hasilnya adalah, jadi urut-urutannya gitu. Jadi kalau mau urut-urutan yang lebih, sudah Bu bingung kalau pakai paralel, ya sudah kerjakan dulu sesuai dengan tingkatannya. Apa dulu? Not, false. Nah, ini kerjaan. Kan dicari kan tingkatan tertingginya adalah not. Bawahnya not ada apa? Perkalian, pembagian, modulus. Cari di mana? Oh ini. Setelah itu apa? Setelah itu tadi kalau dari sini, ya, kalau dari sini itu mestinya penjumlahan, nggak apa-apa ini mau penjumlahan dulu juga boleh. Penjumlahan dulu boleh, pokoknya nggak akan mempengaruhi hasil yang setelahnya ini. Setelah itu penjumlahan Bu, ya udah kerjakan penjumlahan. Setelah itu apa? Baru lebih kecil lebih besar, boleh juga. Ini lebih kecil dulu dan lebih besar ini dikerjakan dulu. Setelah itu nanti hasilnya akan sama. Setelah itu baru apa? Baru sama dengan. Setelah itu apa? Baru perkalian kan sama hasilnya. Cuman ini tadi sebetulnya karena ini kita jelas bahwa N dan OR akan dikerjakan paling terakhir. Berarti di sini tuh ada yang paralel yang kita bisa kerjakan. Maksudnya kemarin tadi itu kenapa kok saya bingung jadinya mana yang paralel mana yang enggak. Misalnya ya, udah kerjakan sesuai dengan urutan presidensinya. Ini tadi bisa paralel karena kita sudah tahu bahwa N dan OR pasti akan dikerjakan terakhir. Nah, sebelum N dan OR itu apa di atasnya? Ada sama dengan ini juga pasti akan dikerjakan nanti setelah ada tambah kali bagi kurang sama kurang not, pasti akan dikerjakan dia setelah itu, sehingga ini dikerjakan duluan. Karena itu kenapa ini bisa langsung aja juga paralel. Jadi kalau bingung nggak apa-apa satu-satu dari not false dulu, kemudian apa perkalian, setelah itu tambah, setelah itu yang lebih kecil ini dicek dulu, setelah itu apa baru yang assignment itu sama dengan, setelah itu apa baru dilihat N dan O. Ya. Nah, ini jadi bentuk ini bisa ada di dalam kondisinya if. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Jadi ini kita banyak ke logika ya. Kalau sudah masuk if, sebenarnya kuncinya pemrograman itu berkali-kali saya katakan, kuncinya pemrograman kalian ngerti benar tentang if dan nanti ada perulangan. Sudah dua itu. Kalau kalian sudah bisa pegang dua itu, dia mau dicampur aduk seperti apa, dia diisi seperti apa, dikombinasikan seperti apa, kalian bisa paham. Berarti kalian sudah tahu bagaimana cara memecahkan masalah menjadi seperti apa. Kuncinya di situ. Kalau yang lain-lain itu aksesorisnya di bahasa ini, itu aksesorisnya nanti ditambah gini-gini. Ada fungsi-fungsi apa di bahasa ini seperti apa. Ya. Itu aja. Sebenarnya kalau logikanya cuma di if dan perulangan. Oke, saya lanjutkan dengan contoh. Ini adalah contoh, sebenarnya ini contoh gampang sih. Ini contoh gampang, hanya contoh untuk mengurutkan dua angka. Mengurutkan dua angka itu artinya gini maksudnya itu. Jadi kalau diinputkan kan ini ada input kan, input in value 1, value 2 gitu ya. Ini karena hanya sebagai contoh, jadi saya buat ringkas seperti ini. Tapi kalau misalnya ini kalian running nanti itu tadi keluarnya kedip-kedip aja. Value 1, value 2 kalian nggak tahu 2. Berarti nanti value 1 dimasukkan harus spasi atau enter masukkan value 2. Tapi kalau di program speknya masuk cout, ya, enter value 1, in value 1. Dan cout, enter value 2, in value 2. Speknya gitu. Nah kalau ini karena kita hanya contoh untuk logika saja, jadi saya memberikannya hanya potongan-potongan untuk ringkas saja. Jadi di sini kita akan memasukkan dua buah angka. Jadi kalau misalnya angka itu yang
satunya adalah 10. Pertama misalnya, value 1 diisi 10, value 2 diisi 5. Nah, nanti ketika mencetak, kita harus mencetaknya itu urut dari kecil dulu, menjadi 5, 10. Tapi kalau dimasukkan value satunya 2, value 2-nya 7, tercetak di layarnya ya tetap 27. Nah, caranya bagaimana ini sedikit saya tunjukkan, ada sedikit logika. Jadi ini misalnya ada value satunya ini. Kalau value 1 itu lebih besar, jadi kalau saya tadi misalnya 10 dan 5, value satunya 10, value 2-nya 5, maka ini harus dibalik, gitu kan? Harus dibalik, karena harus urut dari kecil ke besar. Sebenarnya bisa aja sih nanti, Bu, kenapa nggak check-out-nya aja? Nggak apa-apa, boleh juga kalian dengan banyak cara boleh. Ini salah satu contoh cara. Ini sambil belajar sedikit logika kalian. Jadi dimasukkan value satunya 10, value 2-nya 5. Kemudian dicek, if value 1 lebih besar dari value 2, if 10 apakah lebih besar dari 5? Benar. Karena nilainya benar, maka dia mengerjakan sekelompok ini yang ada dalam tanda kurung. Semua ini akan dikerjakan. Nah, ini perintah apa kok ada seperti ini? Jadi ini adalah perintah untuk membalik, menukar, untuk menukar. Jadi kalau value 1 tadi misalnya gitu. Jadi kalau value 1 itu ya, misalnya value 1 itu sama dengan 10, value 2 sama dengan 5. Nah, saya itu ingin menukar sehingga nanti value 1 akan berisi 5, value 2 itu akan berisi 10. Caranya bagaimana? Caranya tidak bisa langsung, misalnya kita nuliskan ini, misalnya dari sini ya, kemudian langsung kita tuliskan misalnya value 1 sama dengan value 2, value 2 sama dengan value 1. Kita tidak bisa menuliskan langsung seperti ini. Kenapa? Coba kita lihat. Value 1 sama dengan value 2. Ini ya misalnya ya, value 1-nya 10, value 2-nya 5. Kemudian ada perintah value 1 sama dengan value 2. Berarti sekarang nilai value 1 berapa? Setelah perintah value 1 ini, maka value 1 sama dengan value 2, maka value 1 bernilai berapa? 5. Bernilai 5, oke. Bernilai 5 ya. Setelah itu perintah berikutnya adalah value 2 sama dengan value 1. Value 2 sama dengan value 1. Berarti value 2 berapa nilainya sekarang? 5. 5 juga. Nah, itu. Jadi alasannya kenapa kok untuk menukar begitu aja perlu seperti ini. Ya, kenapa kok nggak langsung seperti ini? Karena alasannya seperti ini tadi. Hasilnya tidak akan terbalik. Ya, tidak akan tertukar, tapi menjadi seperti ini, hasilnya akhirnya sama. Ya, jadi ini nggak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjadi seperti ini? Kita pakai cara ini. Cara ini itu sebetulnya gini. Kalau misalnya kita punya ada gelas. Ini kopi.
ini teh. Kalau dicampur nggak enak. Tapi saya pengen pindahkan. Kopi itu mau saya taruh di gelasnya teh. Jadi misalnya ini kopi ini isinya dari value 1. Kemudian ini gelas value 1, teh ini berada di gelas value 2. Saya ingin memasukkan teh itu ke value 1, kopi saya masukkan ke value 2. Caranya gimana? Logika aja, nggak usah terlalu ribet, nggak pakai rumus-rumus, nggak ada fisikanya ini. Nggak ada kimianya, biasa aja. Salah satu minuman ditaruh ke tempat lain. Oke, nah itu. Jadi, kita perlu satu tambahan tempat. Ya, perlu satu tambahan, satu gelas lain untuk menyimpan sementara. Ya. Kan gitu kan, pasti ini sebenarnya kalian nggak usah ribet. Ketika itu terjadi beneran itu pasti otomatis kalian nggak pakai mikir mesti. Karena ini berupa tulisan akhirnya mikir. Coba saya bawakan gelas beneran pasti kalian langsung. Jadi ini perlu ada satu gelas, misalnya gelas ini saya beri nama tem. Tem itu maksudnya temporary. Jadi itu tempat sementara. Temporary. Gimana caranya? Masukkan dulu kopinya ke sini. Taruh dulu di sini. Setelah itu kan kopinya sudah nggak ada. Nah, sekarang tehnya saya masukkan ke sini. Tehnya saya pindah. Jadi, ini kan. Tem sama dengan value 1. Jadi, ini perintah. Tem sama dengan value 1. Berarti kopi yang ada di value 1 tadi ditaruh di tem. Jadi di sini ada kopi. Nah, ini sekarang value 1 diisi dengan ini, value itu sama dengan value 2. Ini. Value 1 sama dengan value 2. Berarti value 1 diisi dengan isinya value 2 yaitu teh. Tehnya ditaruh sini sekarang. Bentar saya. Jadi sekarang tinggal ada teh di sini. Nah, kemudian value 1, nih, value 2, sekarang value 2 sama dengan teh. Value 2 diisi dengan kopi. Jadi sekarang value 2 tehnya udah dipindah ke value 1. Sekarang kopi yang ada di tem ini dipindah ke sini. Sekarang udah tertukar. Value 1 isinya teh, value 2 isinya kopi. Gitu sebenarnya pemrograman itu seperti itu, nggak usah terlalu kalian pusing sendiri gitu ya. Soalnya tulisannya cuma tulisan-tulisan gitu. Dan tulisan-tulisan itu kan nggak biasa yang kita tulis sehari-hari gitu ya. Yang itu mungkin jadi kayaknya rumit, tapi sebetulnya enggak. Jadi sebetulnya ilmu di komputer itu semuanya meniru apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya tujuannya komputer itu kan sebenarnya mau niru otaknya manusia kan. Tujuannya itu sebenarnya ke sana. Jadi hampir banyak sekali ya, hampir semuanya banyak. Nanti kalau kalian sudah tingkatnya lanjut, kalian belajar metode-metode algoritma, semua itu niru apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di otak kita. Jadi dia bukan sesuatu yang penciptaan baru, bukan. Dia niru manusia. Jadi seperti nanti, untuk berikutnya nanti kalian belajar struktur data, itu nanti ada kayak bagaimana kita numpuk barang, kayak gitu, sederhana ya. Jadi bagaimana kita numpuk barang, bagaimana kita ngantri, nah itu dipakai di dalam komputer, di dalam program itu dipakai. Caranya orang ngantri itu seperti ini, nah itu dijadikan metode untuk menyimpan data dalam bentuk antrian, menyimpan data dalam bentuk tumpukan, kayak gitu sebetulnya. Ya. Jadi kalau seperti ini, makanya jangan terlalu bagaimana ya caranya. Karena dia berupa tulisan, jadi mungkin kalian bayangannya langsung sulit.
Tapi kalau kalian bisa lebih clear gitu ya, jadi nggak usah otaknya nggak usah dibulatkan dulu. Kalian lihat dengan jelas, oh seperti ini, logikanya begini. Andaikan, diandaikan aja, andaikan ini begini maka kayak gitu, biar gampang. Tapi kalau kalian lihat berupa tulisan-tulisan gini, memang apalagi masih baru pertama gitu ya, baru pertama lihat bahasa pemrograman itu rasanya wah asing semua, apa ini. Kayak Mbak nuliskan value 1, value 2. Kalian nggak usah nuliskan seperti itu, kalian nuliskan bilangan 1, bilangan 2 juga. Kan nama variabel boleh sembarang kan kemarin, nama variabel boleh sembarang, tapi kalau bisa usahakan namanya itu sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau nama variabelnya adalah saya masukkan untuk masukkan suatu angka gitu ya. Ya usahakan apa sih yang menggambarkan angka, boleh bilangan, boleh nomor, boleh jumlah. Jadi nggak usah, jangan terlalu menganggap itu sulit. Intinya gitu, kuncinya itu gitu. Semua pasti ada jalan keluarnya, pasti ada ininya. Jadi latihan logika. Kalian pernah tes itu kan? Tes TPA kan? Nah udah itu sebenarnya itu basicnya, karena itu sebenarnya basicnya komputer itu apa? Itu matematika. Nah, di situ logika isinya. Jadi dulu alasannya kita masuk ke jurusan informatika itu karena kita nggak bisa hafalan. Jadi wanita lebih seneng ya kayak gini, logika kan nggak usah hafalin kan. Jadi apa yang terjadi di depan itu ada soal ya saat itu kita baru mikir. Kita nggak usah mikir, nggak usah sebenarnya ngafalin apa-apa. Waktu kuliah itu ya itu wanita pernah melean itu hanya gara-gara mata kuliah ilmu sosial dasar terus setengah mati. Disuruh mempelajari keindahan adalah itu pusing banget. Disiplin adalah pusing banget, itu sudah nggak bisa angkat tangan. Jadi kalau kenapa ini, karena ya itu tadi mikirnya itu ya saat itu, jadi logika kita, pikiran kita yang digunakan. Jadi saat itu juga, jadi nanti di sini mesti ada matematikanya ya, karena ada beberapa yang memang nanti mesti pakai rumus-rumus kayak gitu. Bukan di sini untuk mata kuliah lanjut lah, karena mesti ada matematikanya, mesti ada. Jadi kayak sekarang kuliah matematika kalian ya baik-baik harus benar-benar, karena itu nanti jadi basic, karena basicnya komputer itu kan menghitung kan, compute. Jadi menghitung memang dasarnya adalah matematika dan logika. Kan itu bisa di logika, matematika pun bisa di logika. Jadi yang logika itu kita sukanya yang logika yang dimana kita nggak usah terlalu setengah mati ngafalin sesuatu. Ya, jadi jangan ini, pokoknya kalau awal-awal bingung segera tanyakan. Nanti karena semakin lama nanti semakin kompleks. Oke itu ya. Nah, ini kalian mulai belajar logika. Kemudian ini contoh sederhana juga. Ini cuma masukkan nilai 1, masukkan nilai 2. Nah, dan if if-nya sederhana juga. Jika num 1 lebih besar dari num 2, maka cetak contoh sederhana. Cetak num 1 ditambah num 2 sama dengan hasilnya num 1 ditambah num 2. Jadi misalkan num 1 nilainya 2, num 2 nilainya yang tadi ya sini dulu. Num 1 nilainya 2, num 2 nilainya 3 misalnya. Jika num 1 nilainya 2 apakah lebih besar daripada 3? Salah ya. Kalau salah bagaimana? Berarti ini nggak dikerjakan. Kalau salah bagaimana? Dia langsung keluar. Nggak ada J-out-nya, nggak ada yang ditampilkan di layar. Karena memang perintahnya ini. Jadi untuk contoh ini perintahnya seperti itu. Nah, kapan J-out ini akan dikerjakan? Kalau nilai num 1 lebih besar dari num 2. Jadi kalau num 1-nya itu 10 seperti tadi, num 2-nya 5, dan dicek. If 10 lebih besar dari 5, benar, true. Maka dia akan masuk ke sini. 10 ditambah
5 sama dengan hasil penjumlahannya 10 tambah 5 adalah 15. Jadi ini hanya dikerjakan jika nilainya NUM 1 lebih besar daripada NUM 2. Nah, kalau yang contoh tadi, yang contoh sebelumnya ini, kalau misalnya dia itu nilainya, misalnya ini dimasukkan value 1-nya 2, value 2-nya 7. Kan di sini kan, if 2 lebih besar dari 7, salah kan? Kalau salah berarti ini nggak perlu dikerjakan. Yang ditukar itu istilahnya swap. Ya, kalau nanti kita akan banyak di swap, itu artinya ditukar, ya, dibalik, ditukar. Jadi ini tidak akan dikerjakan kalau misalnya value 1-nya 2, value 2-nya 7. 2 lebih besar daripada 7, salah. Kalau salah, dia langsung ke sini. Jadi langsung ke input, in sorted order ada value 1-nya 2, value 2-nya 7. Yang ada di dalam tanda kurung itu hanya jika kondisinya bernilai 2. Kemudian contoh berikutnya, ini kita lihat dalam sebuah program itu boleh if-nya banyak, boleh terserah. Kita mau naruh if-nya ada berapa aja boleh. Ini contoh ini ada lagi, masukkan, kok salah ya. Sebentar ya, saya koreksi ya. Nanti kalian koreksi ya di PPT kalian. Wanita salah. Ini harusnya kok jadi sebentar. Mana sih kok tadi? Itu apa yang salah coba? Mungkin tahu salahnya apa? Yang tadi itu dilihat. Kenapa? Pakai void bukan Bu. Nah, jadi kalau ya wes lanjut yang lainnya. Dan itu tadi dicoba ya, dilihat di PPT-nya ada yang sudah download tadi. Apa yang salah di inputnya? Inputnya kenapa? Inputnya yang dideklarasikan di INT itu NUM 1, NUM 2, tapi yang di CIN benar. Ya itu wanita tadi salah. Jadi wanita ngopi dari contoh sebelumnya dan ini belum diganti. Ya itu. Jadi tolong ya semuanya biar nanti kalian belajarnya nggak salah. Langsung diganti sekarang biar nggak lupa. Jadi tadi yang oke apa tadi void tadi ya. Jadi gini. Jadi ada contohnya Bu Anita, nanti ada yang pakai integer int main, ada yang pakai void main. Itu sengaja saya buat seperti itu karena tidak semuanya atau tidak kita tidak berbasis software tertentu. Yang jelas kita berbasis bahasa pemrograman tertentu, tapi bukan software tertentu. Karena tidak semua software itu harus pakai int main. Ada software yang boleh, jadi seperti Borland, seperti Turbo itu dia bisa pakai int main boleh, pakai void main juga bisa. Karena basicnya sih itu sebetulnya itu boleh pakai integer, boleh pakai void. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ke fungsi nanti saya jelaskan itu maksudnya apa sih Bu, kok pakai void, pakai int apa maksudnya gitu ya. Nanti kalau saya jelaskan sekarang nanti panjang. Pokoknya itu aja. Sementara pokoknya kalian pakai saja. Kalian boleh kalau misalnya pakai dev itu harus int, ya udah pakai int aja. Dituruti aja software yang kalian pakai itu maunya pakai apa, nanti akan saya jelaskan. Itu sebenarnya yang ada di dalam tanda kurung itu pun ada nilainya. Jadi tidak hanya main dalam kurung kosong, enggak. Dalamnya itu bisa ada nilainya. Itu mungkin yang kalau yang ikut robot itu mungkin tahu, yang sudah robot jangan pemrograman C.
mungkin tahu di situ berarti harus apa. Karena di situ kan makanya dia bisa digunakan, dia itu sebenarnya levelnya itu ada di menengah, karena dia bisa ke bahasa mesin, bisa ke bahasanya manusia. Oke, saya lanjutkan ini ya. Untuk contoh ini, ya, jadi tadi benar bahwa ini harusnya nggak boleh, kan kita di sini memakai variabelnya nilai kan. Nah, tadi seperti saya jelaskan, kalau kita mau pakai variabel nilai harus dikenalkan dulu bahwa nanti saya mau pakai nilai. Nah, tadi kan salah, saya pakainya num1, num2, itu salah. Harusnya nilai. Integer nilai, kemudian masukkan nilai. If nilai kurang dari 0, maka akan tercetak nilai tidak boleh negatif. If nilai lebih besar dari 100, akan tercetak nilai maksimal adalah 100. Ini harusnya lebih besar. Kemudian, if nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai kurang sama dengan 100, maka akan tercetak nilai Anda. Jadi kalau misalnya nilai ini dimasukkan 75, maka dia ke sini dulu nanti. Jadi alurnya program itu dari atas ke bawah. Ya. Jadi di sini dibaca dulu void main, cari dulu mainnya. Entah itu pakai integer, mau pakai void, boleh. Pokoknya cari dulu mainnya. Compiler itu menjalankannya seperti itu. Cari dulu mainnya, kemudian nanti masuk ke sini. Ada deklarasi integer nilai, berarti ini mengenalkan nanti akan ada nilai. Nilai sebuah variabel yang akan diisi dengan bilangan bulat. Kemudian masuk ke sini, dia cout, masukkan nilai. Ini akan dicetak di layar tulisan, masukkan nilai. Kemudian in nilai. Berarti ini harus diinputkan sebuah bilangan integer. Misalnya 75. Nah, 75 akan dimasukkan ke dalam nilai. Setelah itu, masuk ke sini ada perintah if. If nilai tadi isinya 75 kurang dari 0, salah. Ya. 75 tidak kurang dari 0, salah. Berarti tulisan cout ini tidak akan dikerjakan. Dia langsung ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah if juga. If nilai lebih besar dari 100. 75 apakah lebih besar dari 100? Tidak, salah. Karena salah, maka cout ini tidak dikerjakan. Dia melanjutkan ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya if lagi. If nilai lebih besar sama dengan 0, ya, dan 75 lebih besar sama dengan 0, benar. Kemudian di sini 75 kurang sama dengan 100, benar. True and true, hasilnya adalah true. Karena true, maka dia masuk ke sini. Akan tertulis di layar nilai Anda sama dengan 75. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dimasukkan 150. Masukkan 150. Jadi masuk ke sini nilainya 150, dicek. If 150 kurang dari 0, salah. Maka dia melanjutkan perintah berikutnya. If 150 lebih besar dari 100, benar. Maka dia akan melanjutkan ke sini. Cout nilai maksimal 100. 150 lebih besar daripada 100. Kemudian kemana dia ke sini lagi? Nilai lebih besar sama dengan 150 lebih besar daripada 0, benar. 150 kurang sama dengan 100, salah. Karena di sini true and false, maka hasilnya adalah false. Jadi ini tidak dipisahkan, dia langsung keluar. Logikanya gitu. Jadi kita boleh punya if banyak di dalam satu. Oh ya, kemudian yang harus diingat di sini. If tidak boleh diberi titik koma. Maksudnya itu di sebelahnya. Jadi ini nggak boleh diberi, misalnya diberi gini. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena setelah if ini ada lanjutannya adalah ini. Cout. Jadi lanjutannya adalah perintah berikutnya. Jadi kalau misalnya gitu. Kalau dikasih titik koma gimana nanti? Misalnya
ini dikasih titik koma. If nilai kurang dari 0, diberi titik koma. Misalnya gitu, if nilai kurang dari 0 terus titik koma, maka ketika dimasukkan berapapun, dimasukkan misalnya nilainya itu, ya, misalnya dimasukkan nilainya itu kurang dari 0, misalnya nilainya adalah -5, maka nanti yang terjadi begini. Harusnya kan kalau -5 itu dia nggak akan keluar, maka dia akan keluarkan nilai tidak boleh negatif gitu kan, karena nilai kan harus 0 sampai 100. Sekarang kalau di sini diberi titik koma, kemudian inputnya adalah -5, maka di sini if -5 kurang dari 0, isinya kan true, ya, isinya true. Kemudian dia lanjut ke bawahnya, cout nilai tidak boleh negatif, gitu ya, sama ya. Kemudian dan berikutnya nilai lebih besar dari 100 salah, nilai lebih besar daripada 0 salah. Jadi dia akan tertulis nilai tidak boleh negatif. Oke, tertulis seperti itu. Nah, tertulis ketika diinputkan -5 akan tertulis nilai tidak boleh dan seterusnya, tidak boleh negatif. Nah, sekarang kalau misalnya diberikan input 5 sekarang. Jika diberikan input 5, maka di sini if nilai kurang dari 0, jika 5 kurang dari 0, false, dia akan mengerjakan ini. Nilai tidak boleh negatif. Dia akan kerjakan di sini. Jadi setelah ini, karena ini ada titik koma itu dianggap dia berhenti, dianggap dia bukan lanjutannya. Jadi cout itu bukan lanjutan. Jadi cout yang nilai tidak boleh negatif itu bukan lanjutan dari if nilai kurang dari 0. Dia dianggap perintah terpisah. Jadi kalau misalnya inputnya nilainya 5, if 5 kurang dari 0, hasilnya kan harusnya false. Kalau false kan seharusnya nilai tidak boleh negatif, tidak boleh ditulis. Nah, karena di situ diberi titik koma, maka dia berhenti. If nilai kurang dari 0, false. 5 kurang dari 0, false. Ya sudah. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kerjakan perintah berikutnya. Perintah berikutnya apa? Cout nilai tidak boleh. Jadi seperti ini tetap akan keluar tulisan ini nilai tidak boleh. Jadi cout itu menjadi bukan bagian. Kalau ini diberi titik koma, ini sudah bukan bagian dari if lagi. Ini dianggap perintah berikutnya. Jadi hati-hati. Jadi setiap kali if ini nggak boleh pakai titik koma. Titik komanya nanti di perintah berikutnya. Gitu ya. Jadi itu tolong diingat-ingat. Karena titik koma itu berarti selesai programnya berhenti. Sama seperti voidmain itu, kenapa setelah voidmain nggak ada titik komanya? Kalau voidmain diberi titik koma ya sudah selesai, bawahnya ini nggak akan ada yang dibaca. Karena dia dianggap berhenti sampai di situ aja. Ya. Oke, pertanyaan? Saya lanjutkan. Oh iya, Pak lupa ya. Seperti ini sebetulnya, saya sih berharap kalian nanti mungkin pengen dengar lagi penjelasan, kan kalian bisa ngerekam sebetulnya. Nah, tapi kalau di dalam Google Meet ini ternyata yang bisa ngerekam adalah yang masuk pertama kali. Jadi bukan Bu Anita hostnya, Bu Anita juga nggak bisa ngerekam, sebenarnya Bu Anita pengen ngerekam setiap ini. Tapi ternyata di menunya Bu Anita itu nggak ada.
Jadi menunya itu akan keluar di siapa yang masuk pertama kali. Nah, kalian janjian sendiri. Siapa yang masuk pertama kali, masih sepi, itu direkam nanti di-share ke teman-temannya, tolong Mbak Anita di-share juga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa, kalian bisa lihat lagi videonya. Kalau dulu semuanya bisa ngerekam. Ini nggak tahu Google Meet yang baru ini nggak gitu. Jadi kalau dulu Mbak Anita bisa rekam gitu. Sekarang nggak bisa. Mbak Anita selalu masuknya kan nunggu kalian masuk dulu baru Mbak Anita masuk. Jadi yang masuk pertama kali tolong langsung di-record ya, nanti di-share ke teman-temannya. Jadi biar bisa diulangi. Jadi di mata kuliah yang lain juga begitu biar enak. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh, jadi tidak harus apa yang ada di dalam tanda ini itu adalah bentuk integer, float dan sebagainya ya, angka-angka. Kita bisa juga dengan karakter. Contohnya ini, ketikkan seperti ini, karakter C. Kita akan mengetikkan sebuah huruf. Jadi kalau karakter itu hanya satu huruf ya, ketikkan sebuah huruf, nah, kemudian dimasukkan di sini, ya. Dimasukkan ke C. Ingat mungkin perintahnya printf dan scanf. Biasanya kalian males pakai, tapi nggak apa-apa, sudah diketahui aja. Kalau pakai scanf itu harus pakai tanda. Karena karakter harus pakai %C, kemudian variabel C-nya itu harus pakai tanda dan, gitu ya, harus pakai tanda dan. Jadi di variabelnya harus pakai tanda dan. Kemudian nanti ini kita bisa ngecek dengan kondisi yang bukan berupa angka-angka, tapi bisa berupa contohnya karakter. If, jadi dimasukkan sebuah huruf gitu ya dari keyboard. If C itu sama dengan karakter A, ingat ya, karakter pakai tanda petiknya 1. Atau or C sama dengan E, or C sama dengan I, or C sama dengan O, or C sama dengan U. Jadi or-nya ini bisa banyak. Kemudian kalau ini true hasilnya, maka akan tercetak Anda mengetik huruf vokal. Jadi misalnya saya masukkan hurufnya adalah I, gitu ya, I, masukkan I, maka akan dicek. If C sama dengan A, false, ya, hasilnya false. Ingat ya, sama dengan itu relasional ini levelnya di atasnya logika. Logika adalah or and tadi ya. Nah ini di atasnya logika, sehingga ini dikerjakan dulu baru di or kan. C sama dengan A, false. C sama dengan E, false. C sama dengan I, true. C sama dengan O, false. C sama dengan U, false. Lalu kemudian diorkan. Diorkan tadi false or false, false. False or true, true. True or false, true. True or false lagi, true. Nah, karena true hasilnya dari semua kondisi ini, maka akan tercetak tulisan Anda mengetik huruf vokal. Kalau misalnya saya masukkan D, saya masukkan D, kemudian di sini dicek. If C sama dengan A, false. C sama dengan E, false. C sama dengan I, false. C sama dengan O, false. C sama dengan O, false. False semuanya pasti hasilnya adalah false. Kalau false bagaimana? Kalau false enggak ada yang tercetak, yang sudah selesai. Ya, jadi ini tulisan ini hanya akan tercetak kalau kondisi di sini bernilai true. Oke, itu adalah percabangan tunggal. Oke, ada pertanyaan?
Siapa? Ada yang mau ditanyakan Oki tadi? Suaranya nggak bisa. Kamu lagi ada di mana kok suaranya nggak bisa dengar sama sekali? Cek, halo. Ya sudah. Nah, Silakan. F itu perintah untuk apa, Bu? Apa? Scan F itu perintah untuk apa? Scan F. Iya. Oh, scan F untuk input. Ayo dibaca lagi yang kemarin. Jadi kalau ada C-in, ada C-out, ada C-in kan? C-out untuk mencetak layar, C-in untuk input. Nah, kalau ada printf, itu ada scan F. Printf untuk mencetak layar, scan F itu untuk input. Nah, dibaca lagi kemarin. Ya, okay. Memang kalau kalian sudah tahu C-in, C-out, malas pakai printf, scan F. Dulu masih belum ada C-in, C-out, jadi dulu masih belum ada C++ ya. C, kan asalnya itu C. Itu pakai printf, scan F. Begitu ada C++, ada tambahan untuk input output itu C-in, C-out itu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan mungkin ini satu lagi aja ya, percabangan majmuk. Nanti jadi praktikumnya biar sampai situ. Jadi percabangan majmuk ini adalah keadaan di mana jadi bukan percabangan diikuti, bisa sih percabangan yang diikuti dengan percabangan yang lain. Jadi ada di sini ada kondisi di mana true dan false gitu ya. Jadi sebentar ini apa namanya definisinya kok ribet banget gini aja. Jadi percabangan majmuk itu di mana kita mempunyai ada true, ada false, di mana ada suatu perintah khusus ya di dalam dua kondisi, maksudnya gitu. Jadi kondisi false itu ada perintahnya, kondisi true itu juga ada perintahnya. Jadi ini bisa tersusun seperti ini. Misalnya kondisi A, instruksi 1, kondisi kalau true kemana, kalau false kemana, berikutnya boleh diikuti ada kondisi yang lainnya lagi. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi semacam ya percabangan majmuk, bisa dikatakan percabangan majmuk ya, karena dia ada dua pilihan gitu, ada dua pilihan. Kalau false dia mengerjakan apa? Kalau ini contohnya input angka kurang dari 0, kalau benar akan tercetak negatif. Kalau lebih besar akan tercetak positif. Selanjutnya ke perintah berikutnya. Ini perintah berikutnya adalah sama. Ini lagi kondisional lagi. Apakah angka modulus 2 sama dengan 0? Hasilnya apa? Sebuah angka kalau misalnya dia itu dibagi 2 0, maka hasilnya pasti dia kena. Tapi kalau dia itu ada sisanya, pasti dia ganjil. Ini contohnya gitu. Tapi nanti kita mulai dari sederhana aja ya, maksudnya nggak yang bertingkat begini. Kita pakai yang sederhana dulu aja seperti ini. Jadi kita pakai if else. Jadi kalau tadi hanya if saja, kita hanya punya satu if, hanya ada satu kondisi yaitu benar saja untuk mengerjakan perintah khusus. Nah, kalau di sini ada dua. Ada dua itu kalau benar dia mengerjakan contohnya seperti ini. If kalau kondisi ini benar, maka kerjakan action A.
Jadi kalau di kondisi di sini benar, true, dia mengerjakan action. Else, kalau salah, dia mengerjakan action B. Kalau false, jadi else ini nggak pakai ada kondisi lagi, nggak usah langsung else. Else, maka dia mengerjakan action. Setelah itu, dia melanjutkan ke perintah. Nah, jadi ini ada dua perintah khusus, yang satu dikerjakan kalau benar, satu dikerjakan kalau salah. Kemudian untuk yang salah, ini perintahnya adalah else. Else ini nggak usah pakai tanda kurung kondisi, sudah nggak pakai kondisi. Jadi kondisi hanya melekat dengan if. Else-nya nggak usah pakai kondisi. Contohnya seperti ini. Ini mencari, jadi ada dua bilangan, gitu. Kita cari mana yang lebih besar. Gitu. Jadi contoh sederhana. Jadi misalnya ada value 1, value 2, nah kemudian ada larger. Larger itu yang mana yang lebih besar. Gitu. Masukkan dua bilangan integer, value 1 dan value 2. Kalau value 1 itu lebih besar dari value 2, maka yang terbesar larger sama dengan value 1. Else, larger sama dengan value 2. Kemudian dicetak larger of input is, jadi largernya tadi mana yang value 1 atau value 2. Jadi kalau saya masukkan value 1-nya 2, value 2-nya 7, maka dia masuk ke sini. Apakah 2 lebih besar dari 7? False. Maka karena false, dia langsung ke else. Langsung dicetak, langsung dilakukan operasi ini. Larger sama dengan 7. Ya. Setelah itu dicetak larger of input is 7. Kalau misalnya saya masukkan value 1-nya 10, value 2-nya 5, maka di sini if 10 apakah lebih besar daripada 5? Nah, maka ini dikerjakan larger sama dengan 10. Setelah itu ke else perlu, kalau sudah masuk ke if ya if aja. Terus langsung ke co. Larger of input is 10. Jadi else ini hanya dikerjakan kalau di sini salah. Kalau di sini benar ya sudah ini aja yang dikerjakan. Ya. Sama seperti tadi ini nggak boleh pakai titik koma. Karena else ini ada lanjutannya. Jadi lanjutannya itu perintah apa? Berikutnya contoh ini luas lingkaran. Tentang luas lingkaran. Kalian bahas luas lingkaran juga. Jadi ini masukkan. Ini saya buat konstanta. Kenapa? Karena P itu kan pasti nggak boleh dirubah. P sama dengan 3,14 dan sebagainya. Kemudian radius R-nya saya buat integer, kemudian luasnya saya buat double. Buat float boleh Bu? Boleh. Float sama double itu ring-nya sama. Jadi angka yang bisa ditampung itu sama. Dan sini masukkan enter the radius of the cycle. Jadi masukkan radiusnya berapa? Misalnya 10. Kemudian dicek apakah if radius lebih besar daripada 0, 10 lebih besar daripada 0, benar. Nah, kemudian cari luas sama dengan radius kali radius, 10 kali 10, 100 dikalikan pi, dikalikan 3,14. Maka luasnya adalah berapa? 314, gitu ya. Tapi kalau misalnya masukkan radiusnya dimasukkan min 10 misalnya. Dicek. If min 10 lebih besar dari 0, false. Karena false, dia langsung ke else. Dia ke else, kemudian tercetak ini. The radius has to be positive. Jadi radiusnya nggak boleh negatif, harus positif. Jadi ingat ya, ini tadi setelah if, ini ada dua perintah yang harus dikerjakan, sehingga ini pakai tanda kurung. Misalnya di else ini ada dua perintah juga yang harus dikerjakan, ya ini juga dikasih tanda kurung sama. Jadi nggak boleh satu. Kalau cuma satu, boleh tanda kurungnya dihilangkan. Tapi kalau dua, jadi misalnya check out, the radius has to be positif, kemudian check out lagi, inputkan kembali, misalnya kayak gitu. Nah, berarti itu harus pakai kurung kurawa buka, kurung kurawa.
Contoh berikutnya ini menentukan yang tadi ya, menentukan bilangan ganjil dan genap tadi. Ini programnya menjadi seperti ini. Ini kita menggunakan sebuah variabel bool. Bool ini untuk menentukan, jadi event ini genap tentunya ya. Jadi event ini genap, apakah event ini bernilai true atau false. Jadi value masukkan value. Nah kan ini salah lagi ya Panita. Ini harusnya value ya, bukan value 1. Tolong di yang ngadepi PPT-nya tolong diganti menjadi value biar nggak lupa. Ini harusnya value, ini kok salah nulisnya value 1. Jadi masukkan enter integer, misalnya sebuah nilai berapa gitu ya, value. Kemudian dicek, misalnya ini 8. Dicek if 8 modulus 2 sama dengan 0, 8 modulus 2 hasilnya 0 ya, berarti sama dengan 0, benar. Nah kalau benar, kalau true maka event sama dengan true. Jadi event tipenya bool diisi dengan true. Kalian bisa mengisinya dengan 1 ya, sama 1 true itu sama. Jadi kalau misalnya true itu bisa diisi dengan selain 0. Kalau false itu pasti 0. Jadi selain 0 itu adalah true. Tapi kalau misalnya false itu pasti 0. Kemudian kalau misalnya saya masukkan 9. If 9 modulus 2, 9 modulus 2 hasilnya 1. Apakah sama dengan 0? False. Karena false dia langsung ke else. Else event sama dengan false. Hasilnya adalah apa namanya, dia bukan genap tapi ganjil. Kalau eventnya sama dengan true berarti dia genap. Kemudian contoh berikutnya yang tadi yang ketik kan, sebentar ya, kita off dulu ya, dan
Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk jadi ini ya, kalau tadi kita hanya punya jika inputnya adalah berupa huruf vokal, sekarang kita tambahin pakai else. Else ini akan tertulis jika hurufnya bukan huruf vokal. Jadi contohnya tadi misalnya saya inputkan D gitu ya. Kalau inputkan D di sini kan akan memberikan hasil false kan? Karena tidak memenuhi syarat, dia bukan A, bukan E, bukan I, bukan O, bukan U. Ini kok salah juga tulisnya. Ini tolong jangan ditulis persis seperti ini salah banget nulisnya. C sama dengan, harusnya ini tanda petiknya ada di E, kok bisa mencelat di sini. Jadi kalau misalnya D maka tidak memenuhi syarat semuanya, dia akan ke else sehingga tercetak bukan huruf vokal. Ini hanya akan tercetak kalau C itu dinilai A, I, U, E, O. Tapi kalau misalnya di luar itu, dia akan masuk ke else, bukan huruf vokal. Oke, ada pertanyaan? Kalau bisa saya lanjut lagi. Yang berikutnya ini adalah percabangan bertingkat. Jadi percabangan ini sebetulnya ya, perintahnya itu cuma itu aja, if sama if else. Tapi dia bentuknya bisa macam-macam. Jadi percabangan bertingkat itu misalnya ada if else, if else, if else. If else dalamnya ada if lagi, nah, kayak gitu. Itu percabangan bertingkat. Nanti ada namanya percabangan bersarang. Perintahnya sama, ya, sama aja. Jadi di dalam if ada if lagi. Ada sebenarnya percabangan bertingkat dan bersarang itu agak ambigu sebenarnya. Artinya percabangan bertingkat itu sebenarnya dalamnya juga sama, bersarang juga. Tapi nanti saya tunjukkan ini, saya bedakan sebenarnya meskipun ini hanya bentuk aja ya, perintahnya sama sebetulnya. Kalau udah tahu prinsipnya if dan if else, kalian mau dibuat percabangan bertingkat, mau percabangan bersarang, percabangan bertingkat dan bersarang itu sudah nggak masalah. Pokoknya tahu prinsipnya ini aja, sebenarnya gampang, ya, konsepnya gampang. If kondisi, kalau benar maka pernyataan setelahnya boleh dikerjakan. Kalau salah lanjut. Kalau if else, kalau ada kondisi perintahnya kondisinya benar maka perintah setelah if dikerjakan. Kalau salah, kalau kondisinya salah maka perintahnya else yang dikerjakan. Udah gitu aja. Percabangan bertingkat ini juga mungkin teorinya agak gini, ada ditandai dengan ini aja. Kalian baca sendiri ya. Intinya gini. Ini terlalu ya, intinya gini, contohnya percabangan bertingkat itu gini. Jadi setelah kondisi ada kondisi lagi, ada kondisi lagi, ada kondisi lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa saja ini gabungan di dalamnya itu ada percabangan bersarang. Cuman ini tunjukkan percabangan bertingkat misalnya gini. Jadi kondisi A, kemudian dia lanjut jika benar misalnya. Boleh jika benar, boleh jika salah. Ada kondisi lagi, ada kondisi lagi. Seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. If T1 jika benar maka dia mengerjakan di dalamnya ini, di dalamnya ada if lagi, if T2 di dalamnya ada lagi if T3 dan seterusnya. Enggak kemudian else. Ini mirip-mirip bersarang juga seperti ini sebetulnya. Ini ya. Ini mungkin lebih jelas ada huruf-hurufnya. If kondisi 1 ini misalnya. Jika bentuknya begini ya. If else if jika kondisi 1 ini benar, maka dia mengerjakan begini. Setelah itu apa? Ya sudah keluar. Tapi kalau kemudian dia false, dia akan masuk ke kondisi 2. Jika if kondisi 1 benar, dia mengerjakan
Kalau salah ke else. Tadi kan kalau salah dia mengerjakan berikutnya berarti ada else. Kalau else, kemudian di dalam else itu ternyata harus ngecek kondisi. Padahal else kan nggak boleh, else terus kondisi kan nggak boleh. Nah kalau di dalamnya else itu sebetulnya dia dikerjakan tapi harus dengan syarat kondisi tertentu. Bagaimana? Kasih if lagi. If kondisi 2. Kalau benar dia mengerjakan R. Kalau salah ada lagi yang dikerjakan. Berarti ada else lagi. Setelah ada else lagi, nah setelah else ini sama seperti tadi, setelah else itu tapi dia ada kondisi, harus ada syarat kondisi lagi. Kasih if lagi, jadi nggak boleh else langsung kondisi, tapi harus if dulu. Else, dan jadi yang boleh nempel kondisi itu hanya boleh nempel dengan if. Else, if, kondisi 3. Kemudian kalau kondisi 3 ini benar, maka dia kerjakan S, kalau salah dia mengerjakan. Contohnya itu, ini adalah contoh if else yang bertingkat. Jadi if else, if else, if else, jadi dia bertingkat. Ini abaikan lambang ini ya. Ini jadi bikin susah. Abaikan, anggap aja ini gampang. Pokoknya kalian intinya kalian ini aja jangan lihat keseluruhan. Kalau lihat keseluruhan rumit. Tapi kalau kalian mau lihat per stepnya itu pasti gampang. Lihatnya satu persatu, jangan lihatnya langsung keseluruhan. Gimana ya ini, satu-satu aja. Pakai oret-oretan gitu. Jangan dilihat aja, nanti kalian pusing sendiri. Jadi harus pakai oret-oretan satu persatu diuraikan. Oke, berikutnya nah ini contohnya, contoh bagaimana suatu bentuk percambangan bertingkat. Jadi misalnya di sini dimasukkan sebuah skor. Masukkan sebuah skor, jika skor itu lebih besar sama dengan nilai gitu ya. Kan kalau kalian nanti nilainya ABC ya. A, B, C, D, E, F. Enggak ada F ya. A, B, C, D, E. Ini kok ada F contohnya ini. Ini harusnya E. Terus nggak apa-apa. A, B. Jadi kalau kalian A, B, C, D, E gitu kan. Kalau A nilainya berapa sampai berapa ada ringnya gitu. Nah sekarang misalnya ini dimasukkan sebuah skor. Nah jika skornya itu lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Else, nggak langsung, berarti kalau dia kurang dari 90 bagaimana? Kalau kurang dari 90 ada syarat lagi, cek lagi. Apakah dia kalau kurang dari 90 itu dia lebih besar dari 80? Nah berarti di sini harus ada syarat, ya, ada syarat lagi, ada kondisi lagi. Karena itu setelah else dikasih if lagi. Apakah skornya lebih besar sama dengan 80? Kenapa setelah ini kok enggak lebih besar sama dengan 80? Itu kan berarti di atasnya 80 ya. Bisa 100, bisa 150, bisa berapa saja gitu kan. Pokoknya di atasnya 80. Ya. Tapi untuk yang di sini, berarti kalau misalnya saya pengen kalau di atas sama dengan lebih besar sama dengan 90 itu A. Berarti antara 90 di bawahnya 90, 89 sampai 80 itu adalah B. Kenapa kok di sini nggak ditulis if skor lebih kecil dari 90 and skor lebih besar sama dengan 80, kemudian baru C out grade B. Kok langsung if skor lebih besar sama dengan 80? Gimana kalau misalnya ternyata masuk ke sini tuh skornya 95? Nah, itu nggak mungkin. Kenapa? Diperhatikan di sini. If skor lebih besar sama dengan 90, dia ke else itu kalau skornya berarti kurang dari 90. Jadi ketika masuk ke else di sini, skor pasti kurang dari 90. Artinya apa? 89 ke bawah. Kemudian sekarang tinggal dicek dari 89 ke bawah itu ada nggak yang skornya lebih besar sama dengan 80?
Kalau misalnya dimasukkan 85, nah berarti kan 85 itu di bawahnya 90 dan dia di atasnya 80. Berarti grade-nya adalah itu. Jadi nggak usah ditambahi seperti tadi, misalnya grade kurang dari ini, dan boleh ditambahi seperti itu. Cuman kalau seperti di sini itu kita kayak double cek gitu ya. Jadi justru akan menghabiskan banyak waktu dengan ngecek hal yang sebetulnya sudah dicek dari tadi gitu. Jadi masuk ke sini itu sebenarnya skornya sudah lebih kurang karena dia else ya. Berarti skornya itu pasti sudah di bawahnya 90. Kalau dia 90 ke atas pasti udah masuk ke sini, dia nggak akan ke else. Jadi masuk ke else itu nilainya pasti 89 ke bawah. Nah, kemudian dicek apakah skornya lebih besar sama dengan 80. Jika tidak, maka dia ke else. Nah, begitu masuk ke else ini berarti nilainya adalah 79 ke bawah. Karena dia sudah tidak lebih besar sama dengan 80. Kemudian dicek lagi, if skor lebih besar sama dengan 70, apakah skornya lebih besar sama dengan 70? Oh tidak, ya, berarti harus masuk ke else. Masuk ke else di sini berarti skornya adalah di bawahnya 70, yaitu 69 ke bawah. Kemudian dicek lagi, apakah skor lebih besar sama dengan 60? Misalnya tidak, maka ke else. Berarti ke else ini, nah ini skornya adalah 59 ke bawah. Jadi total skornya adalah kurang dari 59. Sehingga akan keluar di sini grade-nya F, dianggap gitu ya. Kalau kurang dari 59 berarti dia F. Jadi contohnya gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkan skornya itu misalnya 67 misalnya. Jadi kita anggap skornya misalnya 67. Jadi ini kita isi dengan 67. Maka nanti dicek di sini. Skor apakah 67 apakah lebih besar daripada 90? Tidak. Ya. Maka ini dilewati. Ini dilewati. Dia langsung ke sini. Ke skor, apakah skor lebih besar? Ke sini. Apakah skor lebih besar sama dengan 80? Apakah 67 itu lebih besar sama dengan 90? Tidak. Karena tidak, maka dia ke else. Cek lagi, apakah 67 lebih besar sama dengan 70? Tidak juga. Maka dia langsung ke else ini. Cek lagi, apakah 67 lebih besar sama dengan 60? Benar. Maka akan tertulis grade sama dengan tapi nanti kalian semuanya insya Allah grade-nya di atas 90 semua ya. Tidak boleh ada yang di bawah itu. Jadi harapan saya nanti sekelas dapat A semuanya. Oke, ada pertanyaan? Contoh berikutnya, saya selesaikan sampai cabangan bersarang ya, untuk switch-nya nanti minggu depan aja, setelah praktikum aja. Ya, nggak bingung nanti praktikumnya. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh sama ini contoh apa namanya? Percabangan yang bertingkat. Jadi ini contoh menebak tanggal ulang tahun. Misalnya tanggal ulang tahunnya adalah tanggal 13. Jadi ulang tahunnya misalnya ya di program udah disetting. Tanggal ulang tahunnya itu 13. Kemudian nanti suruh nebak. Kita menggunakan variabel tebak untuk menampung hasil tebakan. Tebakannya nanti berapa gitu. Tebak tanggal lahir dari 1 sampai 31.
masukkan tebakan Anda. Ini dimasukkan, diinputkan, dimasukkan ke variabel tebak. Kemudian kalau tebak itu kurang dari 0, akan tercetak tanggal tidak negatif. Jadi misalnya tebaknya saya masukkan -7. If -7 kurang dari 0 benar, maka akan tercetak tanggal tidak negatif. Setelah itu apa? Setelah itu sudah keluar. Kan dia nggak else. Berikutnya adalah else. Setelah itu keluar. Jadi tanggal tidak negatif. Kemudian kalau misalnya di sini, nah kalau sekarang else if tebak lebih besar dari 31. Jadi kalau misalnya tebaknya saya masukkan 35 misalnya. If 35 kurang dari 0, salah. Dia ke else. If 35 lebih besar dari 31, benar. Akan tercetak tidak ada tanggal di atas 31. Setelah itu apa? Setelah itu keluar. Karena ini dikerjakan kalau else saja. Sekarang kalau yang misalnya tebaknya 10. If 10 kurang dari 0, salah. Masuk ke else. If tebak 10 lebih besar dari 31, salah lagi. Else. Di else, nah ini di dalam else ini ada beberapa yang perintah yang harus dikerjakan. Ada if else lagi di dalam else ini. Ya. If tadi tebaknya tadi 10 ya. 10 apakah sama dengan ultahnya tadi 13? Tebak apakah sama dengan 13? 10 apakah sama dengan 13? Tidak. Maka dia ke else. Apakah 10 kurang dari 13? Benar. Maka akan tercetak tebakan terlalu rendah. Setelah itu apa? Setelah itu keluar. Kalau saya masukkan tebakan lagi, tebak misalnya 20. Masuk ke sini. 20 kurang dari 0. Salah. Ke else. 20 lebih besar dari 31. Salah. Ya. Maka ke else. Di sini. 20 sama dengan 13. Salah. Ke else. 20 kurang dari 13. Salah lagi. Ke else. Kalau dia tidak sama dengan dan dia tidak kurang, pasti dia lebih besar. Sehingga di sini nggak usah ditulis, misalnya ditulis nggak apa-apa juga, tapi itu berlebihan. Ya. Jadi misalnya di sini kenapa nggak ditulis else if tebak lebih besar dari ultah? Karena kalau misalnya ini tebak lebih sama dengan ultah, tidak. Berarti tebaknya sudah tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti pilihannya kalau nggak lebih besar, lebih kecil. Gitu kan? Kemudian dicek. Tebak lebih kecil, salah. Nah, kalau tebak sudah tidak sama dengan, tidak lebih kecil, pasti dia lebih besar. Sehingga nggak usah pakai if lagi. Langsung else, cetak, tebakan terlalu tinggi. Ya, jadi boleh nggak Bu ini ditulis if? Boleh juga. Misalnya else if tebak lebih besar dari ultah, tapi itu kayak pekerjaan yang sia-sia. Gitu. Artinya sebenarnya nggak, kan ada 3 kemungkinan. Hanya ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau tidak sama dengan, ya lebih besar, lebih kecil. Kalau tidak lebih kecil, pasti lebih besar. Nggak akan ada yang lain lagi. Karena itu nggak usah pakai if lagi sebetulnya. Kemudian kalau misalnya tebakannya itu 13. 13 kurang dari 0. Salah. Ya. Ke else. 13 lebih besar dari 31. Salah lagi. Ke else yang ini, kemudian dicek di sini. 13 sama dengan 13. Benar. Maka dia langsung cetak Anda benar. Yang berikutnya sudah nggak dikerjakan. Karena else ini hanya dikerjakan kalau salah. Oke, pertanyaan? Pertanyaan saya lanjutkan dengan berikutnya adalah yang bersarang. Ini yang bersarang ini mirip-mirip bertingkat juga sebetulnya, gitu ya. Cuman dia itu hanya apa namanya if kayak gitu. Jadi di dalam if ada if lagi, dalam if ada if lagi. Kayak gitu. Ya. Jadi contohnya seperti ini.
Misalnya ini benar, ada if lagi, kan mirip-mirip semuanya seperti tadi. Ada benar lagi, ada if lagi dalamnya. Jadi di dalamnya if ini ada if yang banyak. If kondisi 1, jika benar, maka dia ngecek kondisi 2. Jika benar lagi, dia ngecek ada kondisi 3. Kalau benar, dia mengerjakan. Nah, cara mengerjakan apa? Dia mengerjakan B. Jadi kondisi 3 dan B ini dikerjakan kalau kondisi 2-nya benar. Nah, kondisi 2 dan C ini dikerjakan kalau kondisi 1-nya benar. Jadi di dalam if ini ada if dan ada perintah lain. Ini di dalam if ini ada selain perintah if ini ada perintah lain lagi. Dalam if ini ada sebuah perintah. Jadi itu adalah percabangan bersyarat. Mirip sama yang bertingkat. Iya, memang mirip. Ya, kadang-kadang itu dijadikan satu, ini dianggap bertingkat juga. Ini contoh programnya seperti ini. Ini kita lihat ada dua bentuk yang sepertinya mirip. Tapi kalau kalian lihat tanda kurung kurawalnya itu berbeda. Jadi yang pertama ini sama ya, di dalam if ada if-nya. Ini juga di dalam if ada if-nya. Yang ini di dalam if itu ada 2 if. Yang di sini di dalam if member ini hanya ada 1 if. Jadi yang satunya di luarnya kurung. Berarti kalau yang kiri ini, yang kiri ini 2 if ini dikerjakan kalau member ini bernilai. Kalau yang di kanan ini hanya 1 if ini aja yang dikerjakan jika member ini bernilai. Jadi yang berikutnya ini ya dia mau true mau false ini tetap dikerjakan. Jadi misalnya kalau membernya true, kalau misalnya di sini membernya true, maka akan mengerjakan ini. Misalnya age-nya itu 15 misalnya. Age-nya 15, fee-nya itu misalnya 100. Jadi, if member itu true, jika benar, maka dia masuk ke sini. Age 15 kurang dari 18 benar, maka fee-nya sama dengan 100 kali 0,5, berarti 50. If age lebih besar dari sama dengan 18, ya, 15 tadi sudah lebih kecil dari 18. 15 apakah lebih besar sama dengan 18? False. Berarti ini tidak dikerjakan. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini, kalau membernya true, kemudian dicek di sini. If age kurang dari 15 kurang dari 18, benar, maka dikerjakan. V sama dengan 100 kali 0,5 hasilnya 50. Kemudian keluar dari if ini, dia menuju ke perintah berikutnya adalah if. 15 apakah lebih besar sama dengan 18? False. Maka dia keluar. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Kemudian sekarang kita cek. Kalau misalnya dia itu membernya true, sama-sama true, kemudian age-nya 20. Member true, age-nya 20. Member true, age-nya 20 kurang dari 18 false. Sini. 20 lebih besar sama dengan 18. Maka V sama dengan 100 kali 0,8, 80. Kemudian yang berikutnya ini, if membernya true, kemudian dia cek. If age kurang dari 18, salah. Selesai. Ke sini. 20 lebih besar sama dengan 18, benar. V sama dengan 20 kali 100 kali 0,8, hasilnya 80, benar. Sama. Ya, dua-duanya sama. Nah, sekarang kalau misalnya membernya itu bernilai false, member sama dengan 0. Membernya false, maka ini tidak akan dikerjakan semuanya. Jadi misalnya age-nya nilai 20 misalnya.
tapi membernya false. Ini tidak akan dikerjakan. Kenapa? Karena ini ada di dalam tanda kurung kurawal ini. Semua ini ada dalam tanda kurung kurawal ini. Jadi semua yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini hanya dikerjakan jika membernya true. Berbeda dengan yang ini. Ketika member ini bernilai false, maka ini nggak akan dikerjakan yang ada dalam tanda kurung ini. Tapi yang di luar ini dikerjakan. Jadi meskipun member ini false, maka dia tetap mengerjakan ini. If 20 lebih besar sama dengan 18 true, V sama dengan 100 kali 0,898. Jadi hati-hati dalam meletakkan kurung kurawal, karena itu bisa hasilnya bisa beda banget. Berikutnya adalah ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam if else. Jadi kalau kita punya if else, if adalah milik dari if yang terdekat. Oh ya, if boleh bisa berdiri sendiri, tapi else tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jangan pernah menuliskan else seperti ini, misalnya else kemudian kondisi. Ini salah. Else kemudian if. Ini juga salah. Kalau if kemudian else, nah ini yang benar. Ini yang benar. Jadi else itu if boleh berdiri sendiri. If boleh berdiri sendiri. If tanpa else bisa, tadi persamaan tunggal tadi ya. If tanpa else bisa, tapi else tidak bisa tanpa if. Harus if dulu baru else. Jadi else adalah milik dari if terdekat. Jadi kalau kita punya bertingkat, itu rumusnya adalah else adalah milik dari if terdekat. Jadi kalau misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya punya perintah seperti ini. Kira-kira nanti C-nya itu hasilnya berapa? Ya. Jadi tadi else adalah milik dari if yang terdekat. Berarti else di sini adalah miliknya siapa? Kondisi A lebih besar dari 0 atau B lebih besar dari 0. B lebih besar dari 0. Ya, jadi yang paling terdekat adalah kondisi B lebih besar daripada 0. Berarti S-nya itu adalah milik dari if B lebih besar daripada 0. Sehingga, nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan ya if else-nya. Jadi ini integer ya, integer if else. Jadi sama seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan tanda kurung, jadi ini nggak pakai, kalau nggak pakai tanda kurung itu kan berarti setelah if itu dia hanya mengerjakan satu perintah. Jadi di sini if ini tidak diberi tanda kurung karena setelah if ini satu perintahnya apa? If else. If else ini adalah satu rangkaian. Jadi if else ini ada di dalamnya if A lebih besar daripada 0. Jadi ini kalau diberi tanda kurung seperti ini. Tanda kurung, tanda kurung. Jadi if B lebih besar dari 0, C sama dengan 2, else C sama dengan 3. Ini, jadi if B lebih besar daripada 0 dan else-nya ini berada di dalamnya A lebih besar daripada 0. Nah, kalau yang ini, yang kalau misalnya kita ingin misalnya, kalau saya pengen membuat else-nya ini biar miliknya A gimana? Nah, ini diberi kurung if-nya ini. Nih, seperti ini. Ini diberi tanda kurung, diberi tanda kurung.
Nah, kalau seperti ini, meskipun else adalah milik if yang terdekat, itu kalau dia tidak terpisahkan oleh tanda kurung. Kalau terpisahkan oleh tanda kurung, berarti ya itu bukan miliknya dia gitu. Jadi seperti ini. If A lebih besar daripada 0, kemudian diberi tanda kurung, ada if. Jadi A lebih besar daripada 0 jika benar yang dikerjakan itu hanya yang ada dalam tanda kurung ini, yaitu if B lebih besar daripada 0. Nah, else-nya ini, else-nya udah di luarnya tanda kurung. Berarti else ini adalah milik dari if yang terdekat yang dia itu dalam dalam satu tanda kurung, dalam satu tempat gitu ya. Ini kan sudah tempatnya berbeda. Kalau B-nya ini udah dikurung itu sudah tempatnya beda. Sehingga else ini adalah miliknya. Jadi berbeda. Jadi kalau yang ini, yang pertama ini, if else ini berada di dalamnya A lebih besar daripada 0, sehingga else ini miliknya. Kalau yang di sini, ini kan dikurung kan, karena ini dikurung if-nya, maka else ini menjadi miliknya. Tapi kalau nggak pakai kurung-kurung, ya itu tadi. Kalau nggak pakai kurung-kurung, rumusnya else adalah milik dari if yang terdekat. Else ini miliknya if. Oke, ada pertanyaan? Cukup sampai di sini apa masih bisa saya lanjutkan sampai switch? Kayaknya nanti aja ya switch-nya ya, biar kalian nggak bingung. Cuma tinggal dikit sih. Saya lanjutkan aja ya. Nanti kalau ada yang bingung nanti kalian baca lagi. Masih ada waktu sebentar, bisa kita selesaikan sebetulnya. Bentar ya. Jadi switch ini sebenarnya sederhana kok perintahnya switch. Switch ini kalau misalnya pilihannya itu banyak. Jadi pilihan yang sama tapi banyak. Jadi supaya menghindari kita menggunakan if else yang cukup panjang. Itu bisa diganti dengan perintah switch selection. Jadi caranya seperti ini. Jadi misalnya ada satu ekspresi gitu ya. Ekspresi itu bisa dia bisa kemungkinan nilainya itu bisa banyak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan, nggak usah pakai if nilai sama dengan ini, kalau enggak else if sama dengan kayak gitu lagi, biar nggak terlalu panjang, kita bisa menggunakan perintahnya switch. Perintah switch ini seperti ini. Jadi ada kata-kata switch, kemudian dalamnya itu ekspresi. Ekspresi itu bisa berupa variabel saja, bisa berupa penjumlahan, pengurangan, kayak gitu bisa. Kemudian dalam tanda kurung, buka kurung kurawal tutup. Nah, kemudian ada case, ini kata-katanya harus begitu. Ya. Case diikuti nilainya ekspresi ini. Apakah kalau misalnya nilainya 1, maka ini yang dikerjakan. Kemudian ditutup dengan break. Setiap kali pernyataannya boleh 1, boleh banyak. Ya, boleh sekelompok perintah atau satu perkataan. Kemudian ditutup dengan break. Kemudian case berikutnya, pernyataan-pernyataan tutup lagi dengan break. Case berikutnya, pernyataan-pernyataan tutup dengan break. Nah, kemudian terakhirnya itu ada kata-kata default. Jadi nggak usah bingung ini ya, ini nggak perlu dihafal. Kalian nanti kalau udah bikin programnya harus dihafal sendiri. Default ya. Default ini boleh ada, boleh tidak. Jadi default ini kalau misalnya di pilihan ini nggak ada, pilihan ini nggak ada semuanya, maka kerjakan yang default. Nah, syaratnya di dalam switch ini, label pada case tadi harus berupa konstanta. Jadi case ini nggak boleh, misalnya case variabel A, case variabel B nggak boleh. Nggak boleh case misalnya A kali 7 nggak boleh. Harus berupa konstanta. Konstanta itu maksudnya langsung nilai. Case 1, case 10, case 7, atau case A tapi karakter, pakai tanda petik, itu boleh. Ya. Jadi itu yang ada di dalam sini. Jadi harus berupa konstanta, konstantanya itu nggak boleh case 7,3, nggak boleh. Konstan case itu harus
berupa bilangan integer, bilangan bulat. 10, 7, 20, 100. Kemudian tidak boleh ada dua case yang nilainya sama. Jadi misalnya di atas ada case 10, di bawah case 10 lagi nggak boleh. Kemudian kalau perintahnya sama boleh, tapi kalau case-nya sama nggak boleh. Jadi misalnya di sini ada case 10, di sini ada case 10, nggak boleh. Tapi kalau misalnya case 10 kemudian C out A, bawahnya case 9 C out A, nah perintahnya sama boleh. Tapi kalau case-nya nggak boleh sama. Kemudian default tadi tidak harus ada, dan default itu perintah default ditaruh di paling akhir. Jadi switch itu seperti switch kalau kita di dalam lampu itu ya. Kalau lampu itu kita switch, ya, itu sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ditutup, ya, di on kan, maka dia akan mengerjakan action 1, dan action 2, action 3 dan seterusnya. Kalau ini yang ditutup, maka dia kerjakan yang action 1, action 2 dan seterusnya. Kita lihat aja ininya. Nah, contohnya ini, contohnya apa sih, digunakan untuk apa? Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin kalian belajar lagi, ini ada apa namanya perintah seperti ini pilihan. Ya. Pilihan kalau kemarin pilihannya cuma true atau false. Nah, ini ada pilihan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi misalnya diinputkan harinya dimasukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, misalnya gitu. Jadi kalau hari saya masukkan 0, maka akan tercetak minggu. Kalau hari dimasukkan 1, tercetak Senin. 2, maka tercetak Selasa. 3, tercetak Rabu, dan seterusnya. Dan berarti di sini jadi flowchart dari bentuk switch contohnya seperti ini. Jadi ini pilihan hari. Apakah 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3. Oke. Jika variabel hari diberi nilai 0 misalnya, maka nanti alurnya begini. Dari start input hari 0, maka akan tercetak minggu. Kalau misalnya hari itu saya beri nilai 1, maka nanti mulai dari start, inputkan harinya, kemudian 1 akan tercetak Senin. Itu seterusnya. Kalau misalnya harinya 6, start, inputkan hari, misalnya 6 akan tercetak 1. Nah, programnya, nah ini contoh program menggunakan switch. Jadi ini program sederhana, ya, program sederhana. Misalnya gini, dimasukkan gitu ya, tuliskan angka 1 sampai 5. Misalkan di sini dimasukkan angka berapa aja misalnya. Misalnya saya masukkan 3 angkanya, maka nanti di sini switch angka, kan angkanya tadi 3, dia langsung menuju ke case 3. Case 3 tercetak Anda menuliskan angka tadi ya 3. Setelah itu break itu berarti dia berhenti, dia nggak melanjutkan perintah berikutnya, langsung break, dia keluar. Kalau misalnya saya masukkan angka 1, switch angka, dia langsung ngecek ke 1. Tercetak Anda menuliskan angka 1. Kalau misalnya saya masukkan angka 10, dia lihat di sini 1 sampai 5 nggak ada 10. Dia langsung masuk ke default. Tertulis 10 tidak antara 1 sampai 5. Ya, jangan lupa setiap satu jadi ini kalau ini contohnya kebetulan pernyataannya satu ya, ini boleh banyak sebetulnya, bisa berderet ya. Printf apa, c apa namanya, atau c out apa, c in apa, boleh juga. Jadi ini boleh setelah satu pilihan itu boleh perintahnya itu lebih dari 1 ya, boleh banyak, pokoknya terakhirnya dikasih break. Setelah satu pilihan itu beberapa perintah dikerjakan, kemudian langsung dikasih break. Ini contoh, nah ini contoh ini ya.
Kalau misalnya kita itu ini inputkan sebuah huruf, saya menggunakan inputnya menggunakan Getzer. Getzer kemarin apa dilihat di PPT yang minggu kemarin untuk perintah untuk input sebuah karakter. Nah, kalau misalnya ya, saya ketika saya memilih A itu huruf kecil huruf besar, itu nanti perintahnya sama misalnya. Akan tertulis huruf pertama. Maka saya bisa menghilangkan perintah di A ini. Di A kecil. Ini nggak saya beri perintah. Dan tidak saya beri break. Karena nanti perintahnya sama dengan A besar. Jadi break itu untuk menghentikan perintah. Kalau tidak ada breaknya, maka perintahnya akan turun terus ke pilihan-pilihan yang lain. Sampai dia ketemu dengan break. Jadi seperti ini misalnya, saya masukkan char 1 ini adalah A kecil, maka dia menuju ke sini A. Nah, di sini kan nggak ada perintah break, maka dia turun ke perintah berikutnya. Ada C out, akan tercetak huruf pertama. Setelah itu turun ke bawah ketemu dengan break. Karena ketemu dengan break, ya sudah dia keluar. Sekarang kalau misalnya saya masukkan B besar, masukkan B besar. Dia langsung ke B besar sini. Akan tercetak huruf kedua. Kemudian selesai. Keluar. Kalau misalnya saya masukkan C kecil, dia akan cari C kecil di mana ini. C kecil. Nah, di sini nggak ada breaknya. Berarti perintahnya boleh ke bawah terus. Cetak huruf pertama saja. Bantu salah-salah ya. Huruf ketiga ya harusnya ya. Huruf ketiga ini agak ngelindur bikinnya. Huruf ketiga misalnya gitu ya. Jadi C kecil ini nggak ada perintahnya, dia langsung turun ke bawah, tertulis misalnya C out huruf ketiga, kemudian break. Kalau saya masukkan D di sini nggak ada semuanya, dia masuk ke default, not a valid choice. Ini contoh. Ini sama seperti tadi. Jadi misalnya ini ya. Jadi ini boleh berupa suatu ekspresi kan, boleh penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Pokoknya suatu aritmetik boleh berupa variabel. Jadi misalnya skor diisi dengan 100 misalnya. Maka 100 dijadikan integer. 100 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 10, maka nanti hasilnya 10 di sini kita lihat 10 nggak ada breaknya, berarti dia bisa turun ke bawah, perintahnya akan tercetak grade A. Kalau misalnya skor itu saya masukkan 70 dibagi 10 hasilnya 7, dia cari case 7 di sini, akan tercetak grade sama dengan C. Setelah itu break, maka dia keluar. Sekarang kalau misalnya, nah, breaknya saya hilangi semuanya. Kalau saya masukkan misalnya skornya itu 80, apa yang akan tercetak di layar? Skornya saya masukkan 80. Grade sama dengan B. Grade sama dengan B. Grade sama dengan B. Setelah itu ada breaknya nggak di C out grade sama dengan B? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti apa? Kalau nggak ada berarti perintah berikutnya boleh dikerjakan. Dia perintahnya berhenti kalau ada break. Selama tidak ada break, maka perintah berikutnya boleh dikerjakan. Jadi kalau misalnya skornya sama dengan 80, maka dia akan ke case 8 kan, akan tercetak grade sama dengan B. Setelah itu apa? Turun ke bawah dia. Ada apa di bawah? Ada perintah mencetak tulisan grade sama dengan C. Ke bawah lagi masih belum ketemu dengan break.
ada tercetak grade sama dengan D. Turun lagi ke bawah ketemu dengan break. Sehingga kalau saya masukkan grade-nya itu, saya masukkan skornya 80, untuk contoh ini akan tercetak apa? Tulisannya grade sama dengan B, grade sama dengan C, grade sama dengan D. Itu tercetak semuanya. Kenapa? Karena nggak ada break-nya. Beda dengan contoh sebelumnya. Ya, kalau contoh sebelumnya tadi ada break-nya. Jadi begitu skor saya masukkan 80, masuk ke case 8, tercetak grade sama dengan B, dia turun ke bawah, ada break. Langsung keluar. Tapi kalau yang contoh yang ini, ya ini nggak ada break-nya. Jadi saya masukkan skornya itu 80, masuk ke case 8, tercetak grade sama dengan B. Setelah itu dia ke berikutnya, masih nggak ketemu dengan break. Perintahnya justru ketemu dengan C out, grade sama dengan C. Turun lagi, C out, grade sama dengan D. Jadi akan tertulis grade sama dengan B, grade sama dengan C, grade sama dengan D. Turun lagi ke bawah, break. Nah ini baru berhenti. Nah itu dia. Ya. Itu gunanya kenapa kok ada breaknya sih? Jadi ini boleh banyak perintah ya, setelah ini boleh banyak perintah. Bu, Ya. izin tanya Bu, kalau kan pakai break, tapi kalau pakai break nggak pakai handle gimana Bu hasilnya Bu? Ya apa-apa. Jadi ENDL ini hanya tampilan di layar. ENDL itu hanya tampilan di layar untuk ini apa namanya? Dia turun ke bawah gitu aja. Perintahnya untuk turun ke bawah gitu aja. Jadi kalau misalnya nggak pakai ENDL, misalnya ini ya contohnya. Jadi contoh ini, untuk contoh ini yang tadi misalnya case-nya tadi skornya 80 ya. Kalau misalnya pakai ENDL itu nanti di layar itu akan tertulisnya. Jadi ini ENDL itu hanya tampilan di layar. Jadi akan tertulis ini grade sama dengan B. Setelah itu ENDL kan, berarti tulisan berikutnya akan turun ke bawah. Itu di sini. Grade sama dengan C. Kemudian ada ENDL lagi, turun ke bawah lagi nulisnya grade sama dengan D. Setelah itu apa? Setelah itu break, sudah berhenti. Nah, kalau misalnya ini dihapus semua, ini misalnya ya, enggak semuanya enggak pakai. Maka yang tertulis, yang tercetak nanti adalah gini. Grade sama dengan B, grade sama dengan C, grade sama dengan D. Jadi lurus gini, jadi satu baris. Tapi kalau dikasih ENDL itu end of line, itu berarti tulisan berikutnya adalah di bawahnya, kayak di enter gitu maksudnya. Gitu aja. Ya. Oke, nanti latihan minggu depan kita praktikum. Jadi minggu depan akan saya berikan ini modulnya ya. Modulnya nanti saya usahakan saya buat modulnya biar kalian belajarnya step by step biar lebih paham ya. Nanti kalau misalnya minggu depan kita nggak tatap muka, kalian praktikum ada kesulitan, boleh ngechat ke Bu Anita ya. Ini satu lagi slide, habis ini kita selesai. Satu lagi ini, nah ini contoh ya, contoh perbandingan kalau kita menggunakan switch dan kita menggunakan if else. Jadi kalau misalnya di dalam switch itu langsung seperti ini. Jadi tadi ya misalnya skor tadi ya, skor ini boleh sih dia jadikan 9 gitu, itu juga boleh. Ini misalnya ini nggak usah seperti ini ya, misalnya langsung switch skor langsung case 100, case 90, case 80 itu boleh sebetulnya. Ya. Kalau di sini apa namanya ini menggunakan bentuk begini kan. Nah, ini misalnya integer case. Jadi ini kalau misalnya hasilnya koma itu nanti akan diintegerkan. Kalau yang ini langsung dipotong gitu. Ya. Ini lebih simpelnya itu kita lihat.
Kalau misalnya saya masukkan 90 atau masukkan 80 yang tadi ya. 80 dibagi 10, 8. Dia langsung ke sini. Tertulis grade sama dengan B. Nah, ini kan ada break-nya kan, berhenti. Cuma tulis grade sama dengan B. Nah, kalau yang ini ketika saya masukkan 80, dia dicek di sini. If 80 lebih besar sama dengan 90, tidak. Else. If 80 lebih besar sama dengan 80, benar. Maka tertulis grade B. Jadi dia ada pengecekan yang bertingkat. Kalau misalnya saya masukkan 60 misalnya. 60 dibagi 10, 6. Langsung masuk ke sini. Case 6, grade sama dengan D. Break. Kalau yang sini kita masukkan 60, dia cek dari sini. Apakah 60 lebih besar sama dengan 90? Tidak. Else. If, apakah 60 lebih besar sama dengan 80? Tidak. Else, if lagi, apakah 60 lebih besar sama dengan 70? Tidak. Else, if lagi, apakah 60 lebih besar sama dengan 60? Ya. Nah, baru grade sama dengan gitu. Jadi ini sama sebetulnya ya, dua program ini menggambarkan hal yang sama. Jadi nggak usah takut misalnya kalau seperti ini terus kapan ya saya pakai ini. Itu sebenarnya kapan kalian pakai perintah itu tergantung dari kalian sendiri. Ya. Jadi tidak ada, jadi nggak kayak ujian matematika itu misalnya ini hasilnya pasti seperti ini, pasti seperti ini. Logika setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau kalian bikin program, kemudian ngintip temennya programnya beda, nggak usah goyah dulu. Harus yakin dengan hasilnya. Pokoknya kalau kalian masukkan input dan outputnya benar, ya sudah berarti benar. Meskipun temanmu bikin dengan cara yang berbeda. Kalau sama persis plek, nah itu berarti tanda tanya. Ini. Kok bisa ya jalan ceritanya, jalan pikirannya kok bisa Pak sama persis plek. Saya rasa anak kembar aja nggak sampai seplek itu. Kalau sampai persis plek, nah itu berarti itu perlu diragukan. Ini berarti siapa ini aslinya yang bikin. Karena jalan pikiran orang bisa beda-beda. Mungkin ada yang bikin variabelnya satunya integer, saya bikin enggak, saya nanti pakai double aja, itu terserah. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan. Pokoknya kalau pakai koma-koma jangan pakai integer. Aturannya cuma gitu aja. Kalau ada koma-komanya pakailah yang float atau double. Sama seperti ini juga gitu. Kalian pilihan boleh nggak Bu? Kalau misalnya pilihan tapi saya tetap ngeyel pakai if else ya nggak apa-apa, boleh. Tapi ada cara lain yang lebih mudah. Kalian bisa pakai switch. Gitu ya. Itu kalau misalnya switch ini kalau pilihannya tentu saja untuk satu yang sama ya. Kalau misalnya if else ini beda misalnya. If skor lebih besar sama dengan 90. Else if skor misalnya. If ada apa variabel misalnya variabel nilai lebih besar. Nah, kayak gitu kalau sudah beda if-nya itu nggak bisa dijadikan switch. If-nya ini harus if yang sama seperti ini kan, skor lebih besar sama dengan 90, skor lebih besar dari 80, skor lebih besar sama dengan 70 gitu. Jadi pilihan untuk skor itu nilainya berapa saja. Nah, itu baru bisa dijadikan switch. Pilihan dari nilai itu berapa saja, itu baru bisa dijadikan switch. Kayak tadi misalnya input yang karakter tadi, nah C tadi, C sama dengan A, apakah C? Nah itu bisa. Jadi C itu apakah sama dengan A, I, U, E, O? Kalau tidak sama dengan A, I, U, E, O berarti dia selain itu dimasuk ke default. Kayak gitu misalnya. Jadi kan pilihannya sama, apakah A, I, U, E, O. Jadi satunya pilihannya A, satunya isi, pilihannya apa namanya C, satunya kemudian if-nya itu if-nya A. If-nya lagi if-nya if D apa, if D sama dengan apa, kemudian bertingkatnya if C sama dengan apa. Nah, if-nya kalau beda-beda nggak bisa, if-nya harus sama. Sebuah ekspresi yang sama atau sebuah variabel yang sama yang punya banyak pilihan. Oke, kita sudah melebihi waktu. Ada pertanyaan? Atau mau dicoba dulu aja ya, praktikum aja ya. Coba praktikum dulu, insya Allah nanti saya buatkan, saya perbaiki dulu modulnya biar nanti bisa praktikumnya itu step by step gitu. Ya, jadi nanti
tolong untuk praktikumnya itu kalau misalnya ada latihan-latihan di atasnya itu dikerjakan aja supaya nanti kalian gampang ketika mengerjakan tugas pendahuluan dan ininya dan tugas praktikumnya. Oke, gitu ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kalian nggak bosan dan tidak merasa kesulitan. Ya. Kalau ada yang sulit-sulit silakan segera ditanyakan. Karena nanti setelah ini kita masuk ke perulangan. Perulangan di dalamnya bisa ada kondisional juga. Jadi kalau yang sekarang masih ada yang kesulitan segera ditanyakan. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.